Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi perkuliahan komputasi geofisika. Hari ini kita akan membahas mengenai atribut seismik. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah terkait apa itu atribut seismik dan juga nanti ada metode RMS amplitudo dan juga metode varian sebagai dari atribut seismik. Jadi atribut seismik atau seismic attribute lebih dikenal dalam bahasa Inggrisnya seperti itu merupakan proses matematika. Jadi ada proses matematika ya di sini yang dilakukan pada parameter gelombang seismik. Nah, parameter gelombang seismik yang dimaksud itu adalah amplitudo, frekuensi dan fasa. Ya. Nah, tapi nanti di penerapan praktikumnya kan kita coba amplitudo saja ya. Karena persamaannya yang kesampaikan itu tadi di outline itu adalah RMS dan varians. Nah, frekuensi juga ada nanti sebenarnya pakai dominan frekuensi atau instantaneous frekuensi dan juga fasa, ada instantaneous fasa sebenarnya. Tapi hanya kita akan coba praktekkan di amplitudo. Atribut seismik tujuannya itu adalah melihat fitur-fitur geologi ya dari gelombang seismik di mana hubungannya dengan lingkungan pengendapan ataupun struktur berupa patahan, di mana yang dimaksud dengan lingkungan pengendapan itu seperti pola-pola adanya channel purba ya di bawah permukaan, kemudian adanya endapan-endapan pasir yang terisi gas misalkan, ataupun patahan-patahan yang merupakan penerusan struktur yang akan coba kita interpretasikan. Kalau ada patahan itu akan terlihat ya di bawah dengan atribut seismik. Dan ini tujuan dari atribut seismik itu seperti itu. Jadi membantu teman-teman geologis untuk memastikan pola-pola struktur tadi dan juga lingkungan pengendapan yang ada di bawah permukaan. Kemudian kalau kita lihat di sini turunan dari atribut itu cukup banyak ya. Jadi seismic trace itu yang terekam di permukaan dari data akuisisi seismik itu bisa kita bagi beberapa metode. Di sini ada yang time domain, itu bisa ada dua juga ya, ada pre-stack dan post-stack ya, semuanya juga dibagi dua. Kalau pre-stack itu banyak turunannya terkait angle dan velocity ya, sedangkan post-stack itu beberapa hanya amplitude dan frekuensi. Nah, nanti yang akan kita pakai ada di amplitude di sini ya, itu adalah data post-stack seismik. Kemudian nanti di bawahnya yang time windowing kita akan menggunakan yang gross di sini itu adalah RMS amplitude dan juga variance amplitude ya. Dimana definisinya itu adalah bagian dari gross. Maksudnya apa? Gross itu adalah thickness rata-rata ya dari suatu litologi, contohnya batu pasir yang mau kita lihat. Nanti dari RMS amplitude ketebalan rata-ratanya, distribusinya akan kita bisa lihat dari RMS amplitude dan juga variance dari amplitude. Nah, teman-teman bisa lihat, pelajari di metode yang lain ya. Jadi mathematical equation-nya itu beda di setiap metode, tapi hampir keseluruhan itu dia akan menerjemahkan nilai amplitudo yang berupa peak atau trough menjadi suatu nilai lain ya dari proses matematika. Oke, di sini contoh penerapan dari atribut seismik. Ini ada di publikasinya, silakan nanti teman-teman lihat. Di sini ada contohnya, misalkan data seismik 2D ya. 2D dan 3D bisa dilakukan seismik attribute ya. Nanti yang kita akan contohkan adalah data seismik 2D. Di sini kita lihat data seismik yang umumnya atau original data seismiknya hanya menunjukkan nilai positif dan negatif amplitudo yang berupa peak atau trough ya dari data seismiknya nih merah dan biru. Di sini ada pola-pola geologi sebenarnya sudah kelihatan ya dari data seismiknya, namun dengan seismik atribut kita bisa memastikan ya. Nah, dalam bentuk seismik atribut kita bisa lihat pola-pola amplitude tadi ternyata berwarna atau bernilai tinggi ya. Yang ditunjuk sebagai anomali, dia bentukannya ada bentukan seperti build up karbonat ataupun adanya bentuk-bentuk saturasi gas ya di dalam reservoir, dia nilainya tinggi seperti ini, atau adanya thickness dari reservoir yang cukup tebal terlihat dari nilai envelope ya. Di sini kebetulan menggunakan atribut envelope yang nilai tinggi di sini. Nah, ini bisa kalau kita telusuri pola-polanya secara lateral mungkin kelihatan adanya distribusi sand dari amplitudo yang tinggi ini gitu ya. Nah, ini tujuan dari perubahan dari seismik yang bentuknya adalah amplitudo menjadi bentuk lain agar kita bisa lihat secara atau memastikan nilainya itu
anomali yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kemudian di sini ada RMS amplitudo ya. Jadi RMS amplitudo itu adalah mathematical equation. Dari prosesnya itu melibatkan penguadratan setiap nilai amplitudo, menghitung rata-rata dari nilai kuadrat, kemudian mengambil akar dari kuadrat rata-rata tersebut. Nah, RMS amplitude sering digunakan dalam meditasi seismik untuk menggambarkan kekuatan sinyal. Nah, saya biasanya umumnya menggunakan ini kalau data seismik 2D dan 3D ya, untuk quick look dari pola-pola geologi. Secara umum kita bisa menggunakan ini ya, RMS amplitudo. Makanya kita akan coba praktekkan nanti RMS amplitudo, di mana persamaan matematikanya itu ini ya, akar dari 1/n sigma dari amplitudo dikuadratkan ya, dari nilai n sampai dengan sampel pertama ya, nanti banyak sampelnya. Jadi AI itu adalah amplitudo sampel ke I ya, nanti I-nya juga banyak ya, bisa ratusan, ribuan, tergantung trace-nya. Dan kemudian N itu adalah jumlah sampel dalam jendela analisis, jadi sampling intervalnya itu berapa dalam waktu tertentu, misalkan 0 sampai 500 second ya, atau 500 sampai 1000. Jadi bisa kita atur time window-nya berdasarkan nilainya N-nya nanti kita masukkan, sehingga kita bisa dapatkan rata-rata RMS atau maksimum amplitude dari RMS amplitudo itu nilainya berapa nanti ya. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan dalam pemrograman nantinya. Kemudian berlanjut ke varians. Jadi varians itu adalah atribut seismik yang menunjukkan seberapa jauh nilai amplitudo menyebar dari nilai rata-ratanya. Variasi tinggi menunjukkan bahwa amplitudo memiliki variasi besar, sementara variasi rendah menunjukkan amplitudo lebih seragam di sekitar nilai rata-rata. Jadi dia variasi amplitudo ya. Jadi semakin bervariasi maka nilainya makin tinggi ya. Jadi kalau tidak bervariasi atau homogen, cenderungnya dia akan kecil nilainya. Nah, ini akan sangat membantu juga untuk melihat adanya pola-pola seperti adanya send distribusi dari reservoir kita, atau dia non reservoir ya, seperti itu. Nanti kita bisa terapkan di data seismik kita. Jadi persamaannya varians itu adalah ini ya, 1/n sigma dari n per i adalah sampelnya, kemudian amplitudo di trace tertentu dikurang dengan mu, kemudian dikuadratkan, di mana mu-nya itu adalah 1/n sigma dari n per i juga ya, amplitudo seismik ya. Nah, ini bedanya dengan RMS tadi, dia di akar, yang ini mu ini enggak ya, dia itu nilai rata-rata saja ya. Nah, mana I kecil itu adalah amplitudo pada sampel ke I ya, jadi sampelnya nanti banyak. Kemudian N itu adalah time window ya, jendela analisisnya. Kemudian mu itu adalah nilai rata-rata amplitudonya. Ya, nanti sama seperti tadi, equationnya sedikit mirip ya. Nah, ini kita akan terapkan di data seismik yang akan kita coba di praktikum nantinya. Ya, harapannya dari data seismik itu kita bisa melihat adanya pola-pola geologi dan adanya anomali yang kita harapkan, seperti ada hidrokarbon atau adanya DHI ya, direct hydrocarbon indicator, dari data seismik yang kita punya. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.